Dari informasi lainnya, saudara terdakwa kasus KDRT Ferry Irawan Senin siang menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Kota Kediri. Dalam agenda sidang perdana itu, Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang dilanjutkan pembacaan eksepsi dari pihak penasihat hukum. Dengan mengenakan peci putih, Ferry Irawan memasuki ruang sidang Cakra Pengadilan Negeri Kota Kediri. Ini merupakan sidang pertamanya dalam kasus dugaan KDRT terhadap istrinya, Vena Melinda. Dalam sidang tersebut, Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaan dengan mengenakan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang KDRT, di mana dalam pasal yang dimaksud berisi tentang KDRT yang mengakibatkan korban luka berat dan jatuh sakit. Menanggapi hal itu, pihak penasihat hukum terdakwa membacakan eksepsinya. Dalam bacaan eksepsinya, penasihat hukum menilai pasal yang dikenakan JPU kurang tepat. Menurut pihak penasihat hukum, luka yang dialami Vena Melinda akibat dari perbuatannya sendiri dan hal itu juga tertuang di dalam dakwaan JPU. Saya tidak berdaya melawan sistem, di mana sistem itu dipaksakan ke saya untuk saya berada dalam tahanan untuk sesuatu perbuatan yang tidak pernah saya lakukan. Yang selama ini saya diam tidak berkomentar karena apa yang saya hadapi adalah orang yang saya sayangi, orang yang saya cintai. Tapi dialah juga yang membuat saya. Tentu, karena sejak awal kan tadi sudah kami sampaikan bahwa dalam dakwaan itu tidak sah secara syarat formil dan material. Salah satunya yang kami bahas adalah dalam hasil visum yang disampaikan oleh Rumah Sakit Bayangkara, dikatakan bahwa hasil perlukaan itu tidak menghalangi pekerjaan. Maka karena tidak menghalangi pekerjaan, seharusnya yang diterapkan sejak awal adalah pasal 44 ayat 4. Yang tidak menghalangi pekerjaan, tidak mengganggu kegiatan sehari-hari, tidak mengganggu mata pencarian, itu kan dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ringan, yang ancaman hukumannya hanya 4 bulan. Kalau pasal itu sejak awal diterapkan, maka Pak Ferry tidak perlu dilakukan penahanan. Nah, tujuan awalnya ini apa sih? Kok pasal 44 ayat 1 ini tiba-tiba muncul, sedangkan jelas hasil visumnya menyatakan perlukaan ini tidak menghalangi pekerjaan. Sementara itu, pihak JPU akan menanggapi eksepsi yang dibacakan penasihat hukum terdakwa. Rencananya, tanggapan itu akan dibacakan pada sidang kedua yang digelar pada 30 September nanti. Tim Liputan Kompas TV Kediri, Jawa Timur.